mereka. Kalau ada di antara mereka sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan ya Bapa. Dan kalau ada yang mengalami kesusahan, Engkau berikan selalu penghiburan yang daripada Engkau. Kami tahu Tuhan di hari-hari ini kami sangat memerlukan dan membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan tuntunan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami mesrakan acara ini ke dalam tangan-Mu, baik yang memimpin pujian, pemain musik sampai pada pemberitaan firman-Mu. Biar mereka semua boleh tinggal di dalam urapan Allah. Dan kami belum merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kuasa kegelapan yang coba mengganggu acara kami pada pagi hari ini. Kami bersatu hati menggenggamkan tolakan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa bikra dulu jenis ait. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami pada pagi hari. Dan kami alaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali dan ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Dan saat ini kita akan berglori-glori bagi Tuhan, kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan, karena Dia adalah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Jemaat Tuhan, mari kita pakai berdiri. Kekuatan satu batu hanya padamu hatiku percaya rendah kau selalu bersyukur kau selalu bercinta akan pernah berubah hatiku percaya walau untuk berajar namun hati setiamu aku adalah kuat padaku akan pernah berubah hati percaya walau padaku takkan pernah berubah hatiku percaya walau bukti bergoncang gunung beranjak namun kasih setiamu tak pergi dari Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku ya gunung batu dan keselamatanku hanya padamu hatiku percaya kaulah menara dan kota perlindungan engkau selalu bersyukur
hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, jemaat Tuhan disambut kembali. Dan pada saat ini kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian yang berkata, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tidak dapat kalah cintanya Tuhan. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat kalah cintanya Tuhan. Tuhan berkati setiap Tuhan yang kita berikan kepada Tuhan. Dan saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita di tengah-tengah kita mengarungi dunia ini. Oleh sebab itu sedang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri kembali, kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Ku rindu sabdamu, firman Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu sabdamu. Haleluya. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah. Berfirmanlah Tuhan
hanya berfirmanlah Roh Kudus urapi hambamu Firmanlah Firmanlah Ku rindu menikmati sabdamu Rindu menikmati sabdamu Layanan Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan, hati kami memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya itu semua boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sehingga dapat menyenangkan hati-Mu saja. Dan biarlah kami boleh menerima berkat curahan, berkat kasih karunia yang daripadamu Tuhan. Sehingga dengan kekuatan kesehatan yang kami miliki sampai pada saat ini, semua karena kemurahan-Mu, dan kami mau membawa semuanya itu untuk mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu sucikan layakan kehidupan kami Tuhan. Ketika kami akan masuk di dalam pemberitaan firman-Mu, biarlah Engkau yang akan mengurapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, agar kami semua dikuatkan dengan firman-Mu, hidup kami dibentuk dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh memiliki hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau Allah sumber pancaran berkat juga, yang akan memberkati setiap persembahan kami, besar kecil Tuhan. Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang memperhitungkan semuanya, terlebih mereka yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Engkau yang akan memberkati mereka Tuhan, dengan berkat jasmani terlebih-lebih berkat rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar akan firman-Mu, kuduskan kami Tuhan, terlebih hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, rendahkanlah kehidupan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, agar bukan kemuliaan hikmat hamba-Mu pribadi Tuhan, tetapi kemuliaan salib-Mu Tuhan, hikmat Allah yang hamba-Mu boleh sampaikan, yang menjadi pesan isi hati-Mu bagi kami, yang menguatkan hati kami, mengubah hati kami Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi Kristus dalam diri kami. Kami boleh menjadi orang yang memiliki surat yang terbuka, boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi, menjadi terang Tuhan bagi dunia ini. Dalam setiap tindakan, perbuatan, dan ucapan kami, semuanya dapat menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu dengan berbagai cara, mempengaruhi Tuhan pikiran dan perasaan kami. Kami tolak usir semua pekerjaan iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa rai disikik aidelo walarai. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Kami siap belajar akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Mari kita belajar firman Tuhan. Pada saat ini yang saya ambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-36. Sebenarnya ayat 36 sampai ayat yang ke-46 ya. Karena ini merupakan satu kisah tentang Raja Salomo dan Simei. Saya percaya kita semua sudah pernah mendengar ya kisah ini, dan biarlah saat ini boleh berkat bagi kita. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-36 sampai 46, tetapi kita membacakannya saja ayat 36 saja ya, penekanannya di situ.
Saya undang kita bangkit berdiri, saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 36, demikian firman Tuhan dalam salinan yang baru. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kembali lagi kita diingatkan tentang kisah daripada Simei dan Raja Salomo. Apa yang menjadi pelajaran dalam kisah ini adalah kita bisa melihat ya suatu perjanjian antara Raja Salomo dengan Simei. Di mana perjanjian yang diucapkan antara mereka berdua adalah menyangkut keselamatan, ya, menyangkut suatu keamanan, menyangkut suatu keadaan, bahkan fasilitas, ya, fasilitas atau kemurahan daripada Tuhan melalui Raja Salomo yang diberikan kepada Simei, ya. Sehingga di dalam ayat ini saudara, kita melihat bahwa Simei yang masa lalunya itu dia pernah berbuat salah. Kalau di dalam konteks cerita, ya dalam cerita Raja Daud, Simei ini pernah mengutuki Daud. Ya, pernah mengutuki Daud, mempersalahkan Daud, menjelek-jelekan Daud, dan sebagainya. Pada saat itu Simei bertemu dengan Daud, kalau tidak salah, Panglima perang Daud ketika mendengar Simei ini mengejek-ejek Daud, ya pada saat itu Daud sedang dalam proses lari dari anaknya, kalau tidak salah Absalom yang sedang mengejar dia ya untuk atau hendak ingin mencelakakan Daud. Namun di situ Daud bersabar ya biarlah. Sehingga Daud berkata bahwa ya biarlah tidak usah membunuh dia. Padahal panglima perangnya sudah emosi karena tidak senang rajanya itu diejek-ejek seperti itu. Sehingga dia mengatakan izinkan saya untuk memenggal kepala orang itu. Oh, tapi Daud biarlah dia melakukan seperti itu. Daud mengatakan ya memang ini salah. Dan biarlah apa yang kulakukan saat ini aku menyadari, mengakui kesalahanku di hadapan Tuhan. Dan Tuhan nanti yang akan menilai kehidupanku. Menilai hati. Nah, ini luar biasanya seorang raja yang dimiliki Daud. Sekalipun kritikan-kritikan pedas. Nah, kritikan-kritikan pedas, ya segala bahkan ejekan-ejekan hinaan, dia terima. Ya, dia tahu juga dia punya banyak kekurangan. Tetapi di lain sisi, inilah yang harus kita contohi dari kehidupan Raja Daud. Nah, singkat cerita, kita kembali lagi kepada cerita Simei dan Salomo. Jadi Simei ini punya kasus di masa lalu. Namun ternyata mendapat kemurahan di mata Salomo. Bahkan dia memfasilitasi Simei untuk dia dapat berdiam di Yerusalem supaya Simei ini dapat membangun rumah di Yerusalem. Tetapi ada satu syarat. Jangan sampai engkau yang sudah tinggal di Yerusalem, engkau pergi meninggalkan Yerusalem. Apalagi sampai melewati sungai Kidron. Ya. Seperti di dalam ayat 37, dalam konteks ayat pokok kita, mengatakan begini, sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Ini yang diucapkan oleh Raja Salomo. Salomo sudah memfasilitasi. Salomo ya sepertinya dengan kebijaksanaan dia mengampuni, dia melupakan semua. Segala apa yang diperbuat. Tetapi dengan syarat ya ikuti perintah daripada Raja Salomo. Kalau dia mulai bermacam-macam keluar meninggalkan
Yerusalem, ya, maka dia akan mati dibunuh, akan mendapat hukuman. Dan artinya hukuman itu terjadi karena kesalahannya sendiri. Dia yang melanggar sumpah. Nah, apalagi ini sumpah sudah dengan raja. Wah, raja kalau sudah mengucapkan sumpah, wah tidak akan lari dia. Dia tetap akan menjalankannya. Jadi ketika sumpah itu diberikan menjadi satu perjanjian dengan Simei, maka kalau dia melanggar, nah dia akan mati. Jadi ini bukan karena kemauan dari Raja Salomo ingin membunuh. Oh, kemauan atau kehendak Raja Salomo kepada Simei ini sebenarnya sudah baik. Tetapi karena Simei ini tidak taat, menganggap remeh perjanjian itu, akhirnya dia berani keluar melewati Sungai Kidron. Sungai Kidron itu yaitu yang menjadi batasan. Batasan ukuran Salomo kalau melihat mendengar Simei ini keluar, nah berarti dia udah melanggar. Nah, saudara, bagaimana kita mengerti dari kisah ini di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, maka kita perlu sesuatu perkara-perkara rohani yang dimana semua itu dapat kita temukan kebenarannya dalam kehidupan kita yang sekarang ini, tentu dengan penafsiran yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Perkara atau barang rohani dari cerita rohani ini, ya, barang rohani yaitu Alkitab ini, firman Allah, maka itu harus dibandingkan dengan kehidupan rohani kita, yaitu kehidupan kita yang sekarang. Ya, secara budaya, secara keadaan sebenarnya tidak mungkin. Itu jauh berbeda. Alkitab berbicara tentang keadaan Salomo dulu itu dengan kalau kita paksakan bagaimana kita memaknai firman Tuhan itu di dalam keadaan kita yang sekarang. Tidak. Tetapi bagaimana kita mempelajari secara rohani. Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus bagaimana dia mengajarkan kebenaran firman, sejarah perjalanan bangsa Israel. Di mana di situ dia pernah menceritakan dalam 1 Korintus 10, bangsa Israel melakukan perjalanan di mana mereka berbuat dosa, tetapi setelah Paulus mengatakan semuanya itu, Paulus mengatakan menulisnya kepada jemaat Korintus. Semua ini menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman. Pelajarannya, jangan sampai kita memiliki kehendak, keinginan yang jahat di dalam hati seperti bangsa Israel. Ya, perjalanan bangsa Israel di padang belantara. Tidak mungkin kita yang jemaat Korintus yang hidup sudah ribuan tahun, wah itu kan nanti kalau kita di padang belantara, kita sedang tidak berada di dalam perjalanan Israel. Kita sudah merdeka. Ya, kita tidak akan menemukan pengertian yang benar. Tetapi secara rohani perjalanan iman jemaat Korintus, nah itu diartikan Paulus. Bahwa perjalanan bangsa Israel melewati padang gurun, itulah gambaran perjalanan umat yang percaya di dalam dunia ini. Jangan sampai kita terjerat dengan segala keinginan-keinginan itu. Karena itu yang membuat kita akan mati terbunuh. Padahal bangsa Israel pada saat itu sudah mengucapkan janji dengan Tuhan. Ya. Bangsa Israel hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Di mana perjanjian itu sudah diucapkan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Perjanjian itu adalah bagaimana Tuhan menjanjikan mereka untuk memperoleh tanah Kanaan. Tetapi ternyata mereka sendiri yang melanggar perjanjian itu. Makanya tidak heran di dalam Yeremia pasal yang ke-31, Yeremia pasal yang ke-33 maksud saya, coba ayat yang ke-31 mulai. Yeremia 33 ayat 31. Yeremia 31 ya. Yeremia bentar ya.
Yeremia 31. Iya, maksud saya Yeremia 31 ayat yang ke-31 sampai 32. Ya, ini perjanjian yang dikatakan Tuhan lewat firman-Nya kepada Nabi Yeremia tentang pengharapan yang akan didapati oleh bangsa Israel, tetapi di kemudian hari. Nah, ini sebenarnya berbicara tentang perjanjian baru ya. Nah, tapi kita lihat seterusnya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang Nah, ini mereka. yang saya mau kaitkan dengan konteks ayat firman kita pada saat hari ini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan Dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka. dengan nenek moyang. Nah, ini berbicara tentang bangsa Israel ketika Tuhan memegang tangan mereka. Terus, Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. nah, ini tentang perjalanan bangsa Israel. Yaitu ketika Tuhan dengan kasih setianya memegang tangan mereka supaya mereka dapat ditarik keluar dari Mesir. Terus, Perjanjianku itu telah mereka ingkari. perjanjian itu telah mereka ingkari. Terus, Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. sekalipun Tuhan Allah itu menjadi Tuhan mereka yang berkuasa atas kehidupan bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Sampai di situ saja. Karena ini ayat ini sebenarnya berbicara tentang perjanjian yang baru yang akan diberikan kepada umat pilihan Tuhan. Tetapi di perjanjian baru umat pilihan Tuhan bukan lebih kepada secara lahiriah orang Yahudi saja, melainkan Israel secara rohani. Bukan untuk orang-orang yang bersunat, tetapi untuk orang-orang yang tidak bersunat. Karena di dalam perjanjian baru yang ditetapkan Tuhan itu bukan secara lahiriah, tetapi dilihat dari hati. Sunat hati, sunat rohani. Artinya hati yang bersih, yang menerima firman. Nah, ini yang terjadi, ternyata bangsa Israel itu mengingkar janji. Maka akan kita mengerti, saudara, bagaimana kita seberangkan tentang perihal kehidupan Simei. Bahwa sesungguhnya Raja Salomo diartikan secara rohani, itulah raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah dengan kasih karunia-Nya, ya, walaupun kita mempunyai masa lalu hidup kita yang berdosa, ya, hidup kita yang dulu di dalam lumpur dosa, tetapi Tuhan datang mengulurkan tangan, Dia mengangkat, ya, Dia tidak peduli kita punya latar belakang seperti apa. Apapun dosa perbuatan. Tetapi inisiatif Allah mewakili menggenapi firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bahwa sesungguhnya bukan kamu yang datang kepada aku. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi aku yang memilih. Inisiatif kasih Allah yang seperti ini menjadikan atau memberikan pengertian kepada kita. Bahwa kasihnya yang seringkali sulit kita lakukan. Tindakan kasih sulit dimengerti. Tetapi kasih Tuhan bisa kita andalkan dalam hidup kita. Saudara mengandalkan kasih dari manusia. Wah, hari ini bisa dia mengasihi. Tetapi esok hari belum tentu dia mengasihi. Hari ini dia bisa memberi engkau pertolongan. Tapi esok hari dia bisa membenci engkau. Hari ini kita berharap kepada janjinya. Dia berjanji, tapi belum tentu janjinya itu akan dia genapi. Tapi kalau kasih Allah, jangan engkau ragukan, saudara. Jangan seperti Simei. Tampaknya dia meremehkan perjanjian dengan sang raja. Simei gambaran rohani adalah suatu gereja Tuhan yang tidak taat akan perintah Tuhan. Tidak dengar-dengar. Dia adalah tipe gereja yang meremehkan firman Tuhan.
Dalam Amsal 13 ayat yang ke-13 sudah dikatakan di situ, barang siapa yang meremehkan firman Allah, ia akan mendapat resiko. Bahkan dalam Salinan Lama, barang siapa yang membenci firman Tuhan, dia akan dibinasakan. Coba kita baca. Pakai mic, pakai mic. Baru. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Siapa yang meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa yang taat kepada perintah Tuhan akan mendapatkan ganjaran. Ganjaran dari ketaatan apa, saudara? Ganjaran dari ketaatan yaitu berkat berlimpah daripada Tuhan. Pertolongan yang sempurna. Seperti Simei yang sudah mengikat perjanjian. Wah, itu diberikan suatu fasilitas. Hei, bangunlah engkau. Bangun rumah menjadi tempat tinggalmu di Yerusalem. Asalkan kau jangan tinggal. Itulah gambaran kita. Sebenarnya posisi kita, masa lalu kita sudah dilupakan. Punya kasus seperti Simei punya kasus. Tapi semuanya itu kebijaksanaan, kemurahan Tuhan. Yaitu Yesus Kristus. Dia menunjukkan kasih setianya. Dia memberikan kita anugerah keselamatan. Dan di situ suatu gambaran bangun rumah. Itu merupakan suatu pengertian. Pertanda bagi kita bahwa kita perlu membangun iman. Membangun iman kita di Yerusalem. Di dalam Yesaya pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Bahwa dari Sion itu ada pengajaran. Dan dari Yerusalem ada firman. Coba kita baca. Bagian B ya, bagian B. Yesaya 2 ayat yang ketiga. Yesaya 2 ayat yang ketiga, marilah kita naik ke gunung Tuhan. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Ke rumah Allah Yakub. Ke rumah Allah Yakub Israel. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Supaya ia mengajarkan kita tentang cara hidup, jalan-jalan hidup, langkah-langkah hidup yang benar. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Supaya kita berjalan bukan cuma berjalan tidak ada arah. Tapi menempuhnya untuk mencapai tujuan yang benar. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Sebab dari Sion, dari bangsa Israel itu keluar pengajaran. Karena mereka memiliki hukum Allah yang merupakan wahyu daripada Allah. Terus, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Tempat orang-orang kudusnya. Tempat para imam-imam pilihan. Tinggal di Yerusalem. Sang Raja. Siapa itu? Bukan sang raja ya. Imam besar Melkisedek yang berada di Yerusalem. Yerusalem itu sendiri kita ketahui terdiri dari dua kata, Yeru dan Salem. Yeru adalah kota, Salem adalah damai. Jadi Yerusalem itu sebenarnya kota damai. Kota damai yang dijanjikan Tuhan dalam Alkitab ini bukan berbicara fisik lagi. Karena kalau saudara mengartikan ini secara jasmani, tidak ada Yerusalem sekarang ini damai. Saudara tinggal di sana, itu sekarang lagi terjadi konflik. Yang ada saudara kena peluru. Langit pun tidak indah. Ya, yang ada ya ada rudal, ada nuklir, ada misi. Jadi firman Tuhan itu tidak berbicara tentang Yerusalem yang ada di dunia. Tetapi firman Tuhan berbicara tentang Yerusalem. Yang merupakan kota damai. Yang tidak akan ada masa-masa kesesakan lagi. Tidak akan ada masa-masa kesukaran. Terjadi pertengkaran, perselisihan, pembunuhan, iri, cemburu tidak ada. Makanya kita mengerti firman Tuhan ini kalau kita tujuan hidupnya adalah Yerusalem baru yang merupakan kota damai, hiduplah damai. Jangan menjadi orang yang tidak cinta damai. Jangan harap engkau masuk kota Yerusalem.
Sekalipun engkau mengerti pengajaran, sekalipun engkau memiliki karunia, tapi kalau karunia pengajaranmu, kefanatikanmu itu justru engkau pakai menjadi beban orang lain, menakut-nakuti orang lain, untuk merendahkan orang lain, itu semua sia-sia. Sia-sia karuniamu, pemakaian panggilanmu sia-sia. Engkau tergolong orang yang hidup dimerdekakan, tetapi engkau manfaatkan kemerdekaan itu untuk berbuat jahat. Hati-hati seperti itu. Makanya lewat firman Tuhan ini kita diingat. Kita adalah orang gereja yang sebenarnya memiliki fasilitas seperti keadaan sini. Tapi jangan kita menjadi pesimis ya. Maksudnya di sini memberikan pengertian kita sebagai orang percaya. Hidup dalam anugerah Tuhan. Hidup dalam belas kasihan Tuhan. Maka kita hiduplah dalam belas kasihan. Teruskan itu. Saudara sulit mengampuni. Saudara sulit berdamai kepada orang. Saudara sulit untuk memaafkan. Saudara sulit melepaskan dendam. Saudara sulit untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Ketika Tuhan bertanya kepada diri, apakah orang jahat ini patut mendapat kasih karunia? Oh, tidak. Tetapi ketika Tuhan berkata kepadamu, apakah engkau yang patut mendapatkan kasih karunia? Dengan cara engkau tidak mampu memaafkan. Dengan cara engkau betul-betul tidak menyukai orang. Tidak seperti itu. Tidak ada semua orang yang benar. Sampai dia boleh melakukan hukum yang sempurna. Tidak ada. Makanya jangan kita bermegah. Kalau kita bermegah, bermegahlah dalam bangunan rohani. Yang kita bangun dengan mazmur. Jangan dari rumput kering, ranting-ranting. Jangan dari kayu. Jangan ya sekalipun permata. Perak itu kurang. Semua ketika diuji dengan api lenyap. Hilang kemuliaan permata. Diuji dengan api. Tapi kalau emas diuji dengan api. Dia justru semakin menunjukkan kemuliaan dan kemurnian. Itu kita membangun. Posisi kita di akhir zaman ini. Terpujilah. Sesungguhnya gereja yang benar sedang membangun rumah. Di atas tanah Yerusalem. Di atas firman Tuhan. Di atas kedamaian yang dipelopori lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa menghapus pengorbanan yang mengatasnamakan kedamaian. Ingat, pengorbanan Tuhan Yesus menjadi prinsip hidup kita untuk tetap berbuat baik. Prinsip hidup kita, ingatan dalam hidup kita. Bahwa kita ini harus menjadi orang yang cinta damai. Itu yang disebut dengan anak-anak. Dunia sekarang ini, nafsu perang itu luar biasa. Kita menghadapi perang. Manusia menjadi, peperangan menjadi bagian dalam hidup. Dari mulai peperangan, dari bangsa dengan bangsa yang lain. Peperangan demi kekayaan. Demi hak, demi harga diri. Lalu bagaimana posisi kita sebagai orang percaya yang memiliki raja damai? Maka posisikan diri kita ini untuk menghindari peperangan. Secara lahiriah terkadang kita melihat peperangan. Tetapi tanpa kita sadari, kita tidak menyadari ada peperangan yang sesungguhnya. Yaitu peperangan batin. Peperangan rohani yang tidak pernah disadari. Manusia seringkali berperang, mengalami kemenangan, merasa diri benar, dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya, dia adalah orang yang kalah. Dia bisa menjadi orang yang kalah. Karena dia merasa tersaingi, dia memerangi orang. Dia rasanya ingin melihat orang lain kalah dan tunduk kepada kita. Mungkin kita menilai orang ini sudah berbuat jahat. Memang harus diperang.
Tetapi kalau dengan cara kita, ukuran kita, manusia ini ya, yang justru ternyata ukuran manusia itu bukanlah ukuran Tuhan, kita bisa salah melangkah. Itulah sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan, kita harus mengerti bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap hidup dalam damai. Karena kita selalu mengingat pengorbanan Tuhan. Pengorbanan Tuhan itu bukanlah pengorbanan yang sia-sia. Bukanlah pengorbanan yang supaya untuk menang. Ya, untuk menang, untuk mengalahkan dosa. Mengalahkan keinginan tubuh yang dimiliki Kristus itu tersembelih semuanya. Tersembelih semuanya. Oh, sakit, hancur. Nyawanya pun mati. Tetapi dia bangkit secara roh. Itulah gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya. Terkadang secara jasmani, di mata manusia kita kalah. Tapi kalau kita menjalani hidup, memerangi manusia-manusia yang jahat, yang ditunggangi oleh roh itu. Kalau kita hidup berdasarkan tuntunan Roh Kudus, wah, disitulah kemenanganmu yang besar. Maka disitulah engkau mampu melawan dan memerangi kejahatan itu dengan prinsip Kristus, yaitu dengan kebaikan yang itu yang luar biasa. Dengan kebaikan pun saudara bisa melihat kalau orang itu menjadi orang yang memang masuk dalam kategori dibinasakan atau dia akan sadar. Tetapi prinsip kita ya selalu memiliki prinsip seperti Allah. Bahwa kalau bisa jangan ada seorang pun yang tidak tahu. Makanya kalau berbuat baik saudara, apalagi di hari-hari sekarang, jangan tanggung-tanggung. Ya, dalam pengertian dengan hikmat lah. Ya, dengan hikmat. Karena sesuatu yang berlebih salah. Sesuatu yang kurang juga salah. Harus pas. Kalau berlebihan terkadang udah ada dorongan di belakangnya. Motivasi-motivasi tidak baik. Supaya untuk dipuja-puji, dihormati, terkenal, viral. Wah, apalagi zaman sekarang. Waduh. Lewat dunia medsos itu cepat sekali menaikkan derajat, menaikkan martabat kita sebagai manusia. Walaupun di zaman sekarang ini ya kita tidak dapat memungkiri. Bukan hal-hal baik lagi yang dicari. Ya, yang banyak view-nya tetapi hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. Itu yang disukai, hal-hal yang jahat. Oh, itu yang seru bagi mereka. Makanya ya ada secara halus mereka yang mengatakan, ya yang membela diri tidak. Yang penting perbuatan baik. Walaupun gua tidak mengenal Tuhan, gua tidak percayakan Tuhan. Yang penting kan gua berbuat baik. Gua nggak menyakiti dia dan sebagainya. Nah ini berbahaya. Ini suatu pelajaran yang berasal dari setan. Ya. Pelajaran yang berasal dari akal-akalan manusia. Mungkin yang saudara lihat itu hanya segelintir. Yang paling berbahaya ketika pelajaran-pelajaran itu ada di dalam rumah Allah. Itu yang berbahaya. Yaitu melalui seperti kami, hamba-hamba. Oh, itu lebih halus. Lebih licik. Memang mereka memakai ya. Hukum bagaimana memberitakan firman. Cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Mereka cerdik. Tetapi tidak tulus. Maka cerdik itu menjadi kalimat licik. Nah, jadi hati-hati saudara memandang pemimpin-pemimpin agama. Tokoh-tokoh agama zaman sekarang. Sekalipun lembaga-lembaga manusia. Ya, pemerintahan yang dikit-dikit berbicara rohani. Tunggu dulu. Zaman sekarang ya jangan langsung percaya. Jangan langsung menelan. Mau dia polisi, aparat keamanan, jenderal kayak berbicara tentang atas nama Tuhan. Hati-hati. Ya apalagi mungkin sekarang begitu polemik ya tentang vaksin, tentang pandemi. Jangan saudara percaya mentang-mentang dia lembaga pemerintahan, aparat keamanan, sekalipun dia mantan purnawirawan, jenderal, dia berkata tentang akan ada
antikris dan sebagainya. Tunggu dulu. Setan itu memang dia di lain sisi berbicara terang-terangan, berbuat jahat. Yang paling berbahaya adalah dia memakai kebenaran. Iblis tidak akan mengatakan dirinya iblis. Iblis tidak akan pernah mengatakan, mengungkapkan suatu rahasia pekerjaan di zaman antik. Dia malah bisa berbicara hati-hati lu dengan zaman antik. Nah, sekarang pemerintahan ini tuh udah memakai konsep antik. Itu bisa iblis. Ya, kalau kita tidak mendalam dalam firman Tuhan, maka kita tidak akan jeli memandang. Sehingga segelintir orang kefanatikan itu membuat mereka buta. Makanya tidak jarang juga di zaman sekarang. Jangankan masyarakat biasa, masyarakat gereja meragukan bagaimana kebijakan pemerintah lewat vaksin ini. Mereka meragukan sehingga mereka menolak. Karena ini mengandung antikris. Hati-hati dan sebagainya. Mereka pun mengambil suatu potongan-potongan video-video, ya potongan. Tidak secara menyeluruh. Bahkan walaupun kita diyakinkan ada orang Kristen. Oh, dia ini sebagai intel loh. Oh, ceritanya, oh ini tentang, dia bercerita tentang antikris. Iblis juga bisa buat cerita seperti hati-hati dengan antikris. Ini konsep antikris. Karena tujuan iblis itu untuk menjatuhkan wibawa pemerintah yang sekarang. Saya mau masuk ke dalam. Hati-hati saudara. Kalau saudara masih terpengaruh dengan hal seperti itu, saudara masih dangkal akan firman Tuhan. Perlu belajar lagi. Memang kita mengerti sistemnya. Saya mengatakan, sistem yang dipakai vaksin tadi memang akan dipakai untuk kerajaan Antikris. Bahkan lebih canggih. Sekarang saya sudah melihat berita-berita vaksin sudah mulai ditembakkan begitu dengan angin. Ya walaupun di beberapa bagian ya sudah ada penanaman chip. Tapi belum masuk ke Indonesia. Kalau sudah masuk ya tinggal kita berdoa bagaimana kita menghadap. Karena yang kita lihat secara kasat mata, pemerintah ini melakukan kebijakan untuk kebaikan. Itu dulu. Kita kan bisa kembalikan kepada firman Tuhan. Coba kita baca 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat berapa ya? Ayat 13. 13 apa itu? Ya, coba. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai sampai habis kalau tidak salah. Ya. Tunduklah karena Allah. Ya. Karena Allah. Kalau saudara meragukan pemerintah sekarang ini ya, kita bicara bangsa, meragukan pemerintah yang terkesan, saya kira nurani mereka kemana ya kalau mereka meragukan pemerintah kebaikannya ini licik. Ya memang dalam dunia politik kita ya jangan dulu percaya. Ini maksud saya ini kebebasan kita, kemerdekaan kita, terlebih dalam mengenal firman Tuhan kita harus jeli. Jangan terlebih dahulu kita menilai. Waduh, ini tentang apalagi kita yang fanatik tentang pengajaran, kita langsung cap itu antikris. Tunggu dulu, kita harus lihat proses. Kita harus lihat proses. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kok kehidupan kita sebagai gereja yang mau bertumbuh di dalam iman untuk terjerat tidak mungkin. Tapi kita di sini diberikan waktu untuk belajar. Lewat otak kita yang diciptakan Tuhan, akal sehat kita dan nurani. Ini Pak, terlebih firman dan Roh Kudus sebagai pedoman, sebagai ukuran. Terkadang perasaan, pikiran, pemahaman kita masih salah, masih melenceng. Tetapi ketika akal sehat kita disatukan, tunduk kepada firman Tuhan, maka kita harus percayakan kehendak Tuhan. Tunduklah kepada Allah, kepada pemerintah seperti kita melakukan kepada Allah, terus baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, baik kepada raja yang pemegang kekuasaan. Siapa? Presiden kita. Oh Jokowi. Puji nama Tuhan. Dia adalah orang yang setia. Ya sejauh ini dia orang yang baik. Lihat responnya. Ketika dia dicaci di mata. Saat ini mungkin rakyat mengeluh, wah aku seperti penderita. Bagaimana pemerintah?
Dia tidak berpikir gimana kehidupan Jokowi kan. Oh, belum tentu kita ini yang tidur nyenyak walaupun masih lapar, tapi kita masih makan. Dia sudah difasilitasi, tapi dia tidak menikmati itu. Hanya demi memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyat. Saudara tidur, dia masih bekerja. Ada kita berpikir seperti itu. Di mana kemanusiaan kita? Tapi kita kan rakyat, iya. Betul. Tapi rakyat yang cerdas, yang memiliki nurani. Kalau sudah tahu kita mengalami suatu cobaan di negara ini, maka lakukanlah kebijakan pemerintah. Percayakan kepada pemerintah. Kalau orang yang tidak mengenal firman Tuhan, orang yang membangkang, itu patut dipertanyakan mengenai pengertian tentang kitab suci. Ini sudah menyangkut agama. Ya, kalau ada kaum-kaum radikal yang justru ingin melengsarkan, ingin mengacaukan ya, pemerintahan, sudah mereka itu yang dikatakan Soekarno. Mereka ini penjajah, musuh dari dalam. Soekarno pernah mengatakan, kalau dulu bangsa ini melawan bangsa lain, berbeda kulit, berbeda paras, yaitu Belanda, jelas ketahuan. Kalau saat ini generasi berikutnya, adalah generasi memperjuangkan kemerdekaan itu. Musuh mereka itu adalah sahabat diri kamu sendiri. Ini yang paling sulit. Itu bukan suatu kebetulan. Itu saya katakan hikmat Allah. Walaupun dia tidak mengenal kebenaran. Tapi dia adalah wakil Allah. Dia pemerintah. Walaupun banyak yang hujat, yang tidak menyukai Soekarno. Tapi firman Allah itu tidak pernah salah. Firman Allah mengajarkan kita selalu berpikiran positif, tetapi tidak bodoh. Selalu mempelajari sesuatu, selalu menguji segala sesuatu. Nah, terus dulu. Ayat 14, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum. Ya, walau sampai kepada wali, utusan-utusan, ya mungkin dari presiden institusi tertinggi ya. Ya, para menterinya diutus. Ya walaupun bukan seringkali, banyak juga orang-orang dalam yang bermain semuanya itu. Tentu saya percaya kalau kita bisa melihat dengan perasaan pikiran kita, Pak D kita ini, dia orang yang. Cuma ya, ketika dia menjadi presiden, dia masuk di dalam suatu kelompok yang tidak bersih. Seperti Tuhan Yesus berada di kelompok murid-murid. Tuhan pernah katakan ketika dia sedang membasuh kaki. Bahwa sesungguhnya tidak semuanya kamu bersih. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia menghakimi? Tidak. Dia sendiri yang bereaksi. Yaitu Yudas. Pemerintah juga seperti itu. Ya, saya melihat. Dengan sudut pandang firman Tuhan, melihat keadaan beliau. Terkadang ya karena sudah ada di kelompok, komunitas pemerintahan yang tidak bersih. Ya udah jadi kelihatan tidak bersih. Serba salah. Ya terus dulu. Untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat ya, baik. ini tugas pemerintah, menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan yang berbuat baik. Ya. Dan memberikan ganjaran yang berbuat baik. Nah, terus menghormati yang berbuat baik. Saya percaya hukum pemerintah seperti itu. Menghukum orang yang berbuat jahat, menghormati orang yang berbuat baik. Terus. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kebajikan orang-orang yang bodoh. Terus. Ayat 16. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, hiduplah menjadi seperti orang merdeka. Jangan menjadi orang yang merdeka tetapi menyelubungi kejahatan mereka. Bangsa ini bangsa yang merdeka kok. Tapi ada oknum-oknum yang hidup dalam merdeka, tetapi itu hanyalah suatu kemasan luarnya saja. Sebenarnya dia ingin menghancurkan bangsa. Menghancurkan bangsa ini demi dia itu diangkat menjadi penguasa yang lalim. Dia tidak suka itu yang namanya persatuan, apalagi Pancasila.
Ini kaum-kaum oknum-oknum teroris ini berbahaya. Itulah penjajah yang menjadi benalu dalam kemerdekaan Indonesia. Ya, itu hati-hati. Nah, kita sudah mempelajari dari ukuran firman Tuhan kita melihat. Tapi jangan kita persalahkan pemerintah. Ayo, tunduk kepada mereka seperti kita betul-betul tunduk kepada Allah. Ya, karena Roma berapa itu? Coba kita buka. Roma 13 ya. Tentang pemerintah adalah wakil Allah. Roma 13. Baca lu sekali. Roma 13 ayat yang keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Tetapi ketika engkau berbuat jahat, ya. Kalau kita berbuat jahat, takut, hormat. Karena pemerintah itu ada untuk menyatakan keadilan. Takut kepada dia, karena dia juga adalah wakil Allah. Terus. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah. Ya, ibarat kata perpanjangan tangannya. Ya. Atas mereka yang berbuat jahat. Terus? Ya. Ya. Ya, terima kasih sampai situ. Jadi kita menghormati mereka. Dan kalau kita kembali pertanyakan diri kita sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana pemerintah kita? Kurang baik apa? Ya walaupun di masa sulit ini, wah banyak rakyat, wah tidak tahan lagi. Saudara bayangkan ini hanya pandangan pribadi. Pemerintah memberikan kebijakan, mundur, ganti lagi. Dibuat lagi kebijakan baru, ganti lagi. Karena karena ini merupakan bangsa demokrasi, pendapat-pendapat, menerima saran dan sebagainya. Artinya di situ kita bisa melihat pemerintah tidak egois. Walaupun ada saat-saat tertentu harus ditegaskan, suka tidak suka. Ya. Tapi di sini kita melihat konsepnya itu mengikuti kebijakan dengan memperhatikan keadaan. Walaupun alhasil kelihatan jadi tidak konsisten. Seperti tidak ada pendirian. Tapi coba kalau kita ada di posisi mereka. Serba salah. Karena mereka berusaha mendengar suara rakyat. Berusaha untuk bagaimana membuat kebijakan. Supaya semua sama rata. Seimbang. Kalau zaman sekarang. Bangsa kita bukan menjadi rahasia. Ya. Sejak bagaimana kita melihat pemilihan saja itu sudah kelihatan. Di mana yang menjadi lawan, reaksi-reaksi mereka itu, cara-cara mereka itu, wah, jauh sebelumnya itu tidak seperti sekarang, kasar dan sebagainya. Wow, kasar sekali, apalagi masih ada istilah cebong dan kampret. Cebong dengan, saya lupa itu istilah. Itu kan suatu bahasa-bahasa yang satir yang tidak bertata krama. Tapi ya sudahlah. Saat ini saya mau kita kembali kepada firman. Kita mencoba untuk saling mengerti apa yang dilakukan pemerintah. Kita doa supaya pemerintah kita ini diberikan kekuatan, terutama presiden, para menteri, orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan, mereka dengan sebaik-baiknya bertanggung jawab untuk menegakkan kebenaran, keadilan demi kesejahteraan. Jangan kita menuntut sesuatu yang harus sekarang seolah-olah mereka itu mengurusi hidup saudara. Mereka mengurusi itu berbagai pulau, ribuan pulau, apalagi jutaan masyarakat, jutaan keluarga. Pusing saudara. Ya memang ada kaki tangan, tapi tidak semudah.
Hambatannya belum lagi mereka menghadapi oknum-oknum yang mungkin dana bantuan itu sudah dialirkan. Ada saja di tengah jalan itu yang ingin memangkas. Wah, coba saudara perhitungkan. Sebagai orang percaya, jangan takut menghadapi masa sukar ini yang menyiksa kita. Jangan kita terlalu bersungut-sungut, tetapi berpikiran positif, jalani saja dan tetap menghormati pemerintah. Selama pemerintah itu melakukan hal yang baik, menghukum orang yang jahat dan menghormati orang-orang yang baik. Kita hormati. Ya masa sukar semua kita alami. Tidak usah, tolong mana Jokowi dan sebagainya. Kita tidak usah ikut. Kita mempunyai Allah. Nah, disinilah keuntungan daripada orang percaya. Pemerintah yang seolah-olah tidak bisa diandalkan. Maka kita datang pada pemerintah di atas. Yaitu Tuhan Allah yang berkuasa. Tapi Tuhan menguji kita. Sampai di mana ketaatan kita. Maka kita mau seperti Simei, tidak taat. Akhirnya dia mengikuti kehendak. Dia mulai keluar daripada Yerusalem. Dan dia melewati Sungai Kidron. Sungai Kidron ini bisa menggambarkan batas kemurahan Tuhan. Kalau kita hubungkan dengan pengajaran, batas kemurahan Tuhan itu di dalam rahasia tabernakel, itu adalah di pintu kemah. Ya, karena iman halaman itu ya sudah tidak mendapat kemurahan. Mereka itu tidak dihukum. Tetapi mereka yang lahir baru daripada air dan roh. Nah, itu yang mendapatkan kemurahan. Itu batas kemurahan. Tetapi selagi belum harinya, batas kemurahan Tuhan itu satu tabernakel. Tuhan selalu menyaring, memanggil. Menjadi seperti Simei, seperti gereja Tuhan yang difasilitasi. Tidak ada semua. Tidak ada orang yang benar, yang masa lalunya baik. Semua pasti punya masa lalu yang tidak baik. Makanya Tuhan lewat pengorbanan, dia ingin membuka jalan. Dia sedang mendirikan suatu alamat yang benar. Alamat menuju Sion. Di mana di situ ada satu pengajar. Makanya ketika orang yang mencoba untuk keluar Simei dihukum mati. Oleh karena kesalahan. Saudara, sebenarnya ini ada suatu penyampaian lain ya. Tapi akan terlebih panjang. Jadi hanya intinya saja. Simei di situ dia keluar dengan memelanai keledai. Keledai itu berbicara tentang organisasi. Nah, ini menyangkut pengajaran. Jangan menjadi gereja yang sudah membangun imannya di atas iman dasar yang benar, di atas firman Kristus. Dengan suatu pengajaran yang langsung daripada Tuhan, oleh karena keadaan, oleh karena keinginan dunia. Gad itu, Simei pergi ke Gad, pergi ke Raja Akis bin apa itu tadi? Akis bin Maaka, Raja Gad, ya, itu adalah gambaran tentang dunia. Hanya karena dia ingin mengikuti kedua hambanya. Ini berbicara tentang suatu pelajaran. Pelajaran yang menarik kehidupan gereja Tuhan. Dari kebenaran yang sesungguhnya. Akhirnya mereka meninggalkan kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan melewati batas kemurahan Tuhan. Berbicara lebih dalam lagi saudara yang sudah mengerti kabar pengantin. Tapi engkau menyatu dengan gereja. Nah, ini sebenarnya bukan menyangkut organisasi. Ya. Dengan pemahaman yang dangkal. Nah, saudara sudah diberitahukan rahasia pekerjaan roh. Saudara sudah diungkapkan suatu penyembahan yang benar. Tapi engkau kembali ke halaman. Ya, sebut saja gereja halaman. Di mana suatu organisasi yang kembali lagi membuat engkau ragu tentang pekerjaan. Yang kembali lagi membuat engkau tidak paham tentang penyembahan yang benar. Disitulah kematian rohani. Makanya bertahan di kabar pengantin. Ini bukan menyangkut gesbanya.
Gesba itu ada, dimuliakan, dipakai Tuhan karena pengajaran. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang jemaat di dalamnya yang bersatu mempertahankan pengajaran yang benar. Seperti sebagai terakhir saja. Kisah pasal yang kedua ayat yang ke-40. Baik. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan Jemaat dalam mula-mula persekutuan. ini menjadi suatu ya kelompok, komunitas ya bisa dikatakan menjadi satu organisasi ya, di mana mereka bersatu di dalam satu pengajaran. Terus saat bersekutu ya, Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti ya dan berdoa. terus Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. yang satu pengajaran itu sebentar ya. Kisah pasal yang kedua ayat yang ke udah sampai situ saja. Jadi dalam ayat ke-42 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Pengajaran rasul-rasul inilah suatu pengajaran yang langsung daripada Tuhan. Rasul-rasul dipakai Tuhan luar biasa. Mendapatkan wahyu, firman Allah. Tulisan-tulisan mereka diakui di dalam Alkitab menjadi tulisan Allah. Firman, perkataan Allah. Jadilah Alkitab. Tidak mudah tulisan-tulisan manusia itu masuk di dalam kitab kehidupan manusia. Oh, saudara sebagai penulis bisa masuk dalam bagian kitab kehidupan, pedoman satu agama. Waduh, luar biasa. Tapi ya, tidak usah mengejar itu. Mengejar sekarang bagaimana kita menggenapi firman itu supaya dinilai dinilai oleh Tuhan. Nah, kehidupan kita saat ini jangan seperti itu. Kita sedang dipercayakan membangun. Tapi tatkala kita sudah dipercayakan, disiapkan, kita sudah membangun iman sampai tingkat ke-6 karunia. Awas, jangan engkau keluar dari kemuliaan. Hati-hati. Jangan engkau keluar dari dari kasih karunia Tuhan. Maka disitulah seperti Simei itu gambaran dia pergi ke Gad berbicara dunia. Kehidupan duniawi yang dipengaruhi dengan segala kekayaan. Keinginan-keinginan dunia itu akan mempengaruhi rumah rohani saudara. Sekalipun saudara sudah penuh karunia, tapi kalau saudara kembali murtad, seperti Ibrani 6 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Orang-orang yang sudah mengecap kebaikan, yang sudah mengecap terang firman, yang sudah tahu akan kasih karunia Roh Kudus, namun yang berbalik sesungguhnya tidak ada ampun. Hati-hati ya. Hujat ya. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat. Melawan Roh Kudus. Hati-hati jangan kita melawan Roh Kudus. Ya. Kehidupan kita ketika kita saat ini di masa kesesakan ya, bertubi-tubi pergumulan kita menghadapi orang tua, menghadapi kakak adik, suami, istri, menghadapi keluarga sendiri. Wah, lagi masa susah lagi hadapi karakter orang. Ya itulah. Kita memang dipanggil untuk itu. Menderita. Tuhan Yesus sudah katakan kok bahwa ketika saudara membaca di dalam Yohanes 16 dari mulai ayat berapa itu 20 sampai ayat 33. Tuhan sudah katakan. Ada di situ dikatakan saya suka bahasa. Duka cita yang mendahului sukacita. Tuhan Yesus mengibaratkan hidup orang percaya itu memiliki proses seperti seorang ibu yang sedang hamil dan hendak melahirkan, rasa kesakitan menderita. Tetapi ketika dia sudah keluar anak, rasa sakit itu hilang. Terlupakan oleh karena dia sudah melahirkan bahagia. Begitu juga kehidupan. Terlebih bangsa kita. Kita sama-sama mengalami pergumulan.
Kita harus berjuang bersama bersatu. Yang penting jangan sampai kita keluar dari kasih karunia. Kelompok orang-orang yang keluar dari kasih karunia Tuhan. Ingat, selalu diingatkan bahwa di dalam Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Itu adalah orang yang tidak lagi hidup dalam damai karena mereka sulit mengejar kekudusan. Ya, walaupun ada orang sok kudus, tetapi hidupnya tidak damai. Ada seperti itu. Dia memakai kekudusannya, dia memakai karunia-karunianya, tetapi untuk merendahkan orang. Nah, itu berbahaya. Lalu ayat yang ke-15 mengatakan, orang-orang ini yang sudah menjauh daripada kasih karunia, hidup mereka penuh dengan kecemaran. Hidup mereka itu penuh dengan kerusuhan, pertengkaran, dan sebagainya. Kita sudah hidup membangun iman di atas Yerusalem, di atas firman Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi jangan seperti itu, ya, tetapi pribadi seperti Kristus. Hormatilah perintah, sumpah perjanjian kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan kalau Tuhan Yesus katakan, jangan engkau kembali lagi. Jangan kita pergi. Jangan kita pergi. Tetaplah. Oh tidak, kita akan mati. Pada hari-hari sekarang ini, kita seperti dipengaruhi dengan segala keinginan dunia untuk berbuat jahat. Saya percaya itu. Karena kami pun ya terkadang terintimidasi untuk berbuat hal-hal yang tidak diperkenankan. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga pikiran perasaan kita, kita akan mengalami kematian secara rohani. Kalau kematian rohani itu memadamkan roh, kita biarkan, maka kita akan sampai kepada kebinasaan. Tetapi jangan engkau khawatir. Menghadapi sekarang, berdoalah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu memberikan ketentraman dalam kehidupan kita. Ayat penutup. Di dalam Amsal 13 ayat yang ke 26-27. Amsal 12. Bentar ya. Amsal pasal yang ke Amsal 14 maksud saya. Amsal 14 ayat 26-27. Ayat 26 dan 27. Ya. Amsal 14. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang Takut besar. akan Tuhan. Kalau kita tidak seperti Zipme, kita sebagai gereja yang menghargai fasilitas, kemurahan untuk kita membangun iman demi menyelamatkan hidup kita. Demi keamanan kehidupan kita di akhirat nanti, akan justru takut akan Tuhan, justru akan memberikan kita suatu ketentraman Yang besar. yang besar lagi. Terus, Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. bahkan akan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudara sebagai anak-anak Allah yang cinta damai, sekalipun mendapatkan perlakuan yang tidak baik, tetap perlindunganmu itu daripada Tuhan. Tuhan akan mempermalukan orang yang berbuat jahat. Seperti Petrus mengatakan bahwa pertanggungjawabkan hidupmu. Supaya ketika orang memfitnah kamu, mereka akan malu dengan sendirinya. Karena kalau kita bertahan, kalau kita terpengaruh ya kita mendatangkan dia. Tapi kalau kita bertahan di dalam hidup yang benar, Tuhan yang akan membuat mereka malu. Terus, Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. dan yang kedua tentang takut akan Tuhan, yaitu hormat kepada perjanjian kita dengan Tuhan Yesus di dalam panggilan kita adalah apa? Sumber kehidupan. Sumber kehidupan kita. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Terima kasih.
Sehingga kita akan terhindar dari jerat maut oleh karena kebodohan kesalahan kita. Jangan kebinasaan, jangan kepapaan, jangan kesesakan itu terjadi karena kebodohan kita. Suratan Petrus mengatakan, jikalau seseorang mengalami penderitaan, tetapi itu adalah kasih karunia. Jikalau seseorang berbuat benar, tetapi oleh karena kehendak Tuhan dia harus menderita. Bersyukur dan berbahagialah. Karena bukan itu tujuan hidup kita. Tetapi itu menjadi proses pembentukan kita supaya kita mengalami kemenangan yang besar. Indonesia akan mengalami kemenangan atas pergumulan. Semakin besar, walaupun saya terganggu dengan update-update berita, rasanya setiap hari. Wah, luar biasa. Terjangkit 50.000, 52, 53, 57. Bahkan ada seperti saya melihat di medsos, Indonesia juara terjangkit COVID harian dengan total sekian, setara dengan Amerika. Begini dan begini. Buat apa yang ya kita menyampaikan berita fakta. Tapi tolonglah, seperti saya katakan, kita harus dengan bijaksana menyampaikan kebenaran. Kebenaran selalu ada solusi yang memberikan ketenangan dan kedamaian. Ya, di dunia sekuler memang itu suatu nafkah mereka. Tapi kalau dipikir-pikir kok cari duit gitu-gitu banget. Meresahkan orang. Sama seperti kita mencari duit, ya maaf kata, jadi pelacur, jadi germo, dan sebagainya. Jadi apalagi, jadi rentenir. Tapi kadang ya kehidupan realitas seperti kesal. Tapi itu tidak akan berlaku bagi kita yang hidup setia di hadapan. Tuhan pasti menolong memberikan pekerjaan kepada anak-anak yang setia. Walaupun banyak tawaran yang menggiurkan tetapi mencelakakan hidupnya, tapi dia tetap bertahan. Aku mau suatu pekerjaan yang baik. Oh, Tuhan pasti setia. Itu yang akan mengangkat kehidupan saudara. Seperti Yusuf. Dia dipelihara Tuhan sampai dia memiliki kepercayaan untuk memimpin bangsa Mesir di tengah masa kelaparan. Itu luar biasa. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas berkat dan kasih setia. Hikmat-Mu yang akan mengajarkan dan membuat hati kami memiliki kebijaksanaan. Terlebih Tuhan, kami diingatkan kembali hidup kami karena kemurahan-Mu. Terima kasih atas perlindungan fasilitas sorgawi dalam kehidupan kami. Engkau mengampuni kami, Engkau tidak mengingat segala masa lalu perbuatan kami. Tuhan yang kurang berkenan. Engkau memelihara kami Tuhan. Engkau menyelamatkan hidup kami. Dan kami Tuhan terus diajarkan untuk selalu membangun rumah kami di Yerusalem. Membangun rumah kami Tuhan dengan kedamaian. Membangun iman kami di atas dasar firman Allah. Agar kami Tuhan boleh mendapatkan keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah kebenaran firman ini di dalam hati kami Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikannya. Jauh daripada kekurangan. Tetapi Roh Kudus menyempurnakan, memberikan pengertian kepada jemaat-Mu. Setiap kami yang mendengar akan firman Allah. Agar kami semakin kuat menjaga hidup kami ini. Agar tidak terpengaruh dengan segala keinginan dunia. Tidak terpengaruh dengan segala tawaran kemanisan dunia apapun di masa sulit ini. Terlebih mengajarkan kami menjadi pribadi yang baik Tuhan. Mengerti bagaimana kami melihat orang-orang tertentu. Mengerti dan menilai segala sesuatu. Terlebih kami sebagai rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu saat ini. Kami boleh mengerti Tuhan dan menghormati pemerintah kami ya Bapa. Dengan segala usaha kebaikan mereka yang walaupun jauh dari sempurna. Tetapi biarlah kami yang hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bukan menjadi suatu oknum, suatu kelompok yang justru menjadi beban bagi pemerintah. Tetapi biarlah lewat spiritual, kepercayaan, keyakinan kami kepada Allah justru membangun, justru membantu bekerja sama dengan pemerintah Tuhan. Sehingga kami juga yang memiliki hukum Allah menjadi berkat
menunjukkan Tuhan kasih Kristus bagi mereka, menunjukkan karakter Kristus bagi mereka, agar mereka juga Tuhan dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, setelah kami menyatu dengan kebenaran firman-Mu, kiranya layakkan hidup kami Tuhan, untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu, mengintimidasi hati perasaan kami tolak, usir Engkau pergi, keluar kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Tinggalkan kehidupan kami ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Kuduskanlah hati kami, terlebih ruang Tuhan tempat kami berada. Walaupun jemaat juga yang berada di rumah masing-masing, mereka yang rindu menyembah Engkau, jamah pakai urapi mereka Tuhan. Agar kami sama-sama boleh merasakan hadirat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ku sembah, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk di laut Nelai ditrawai dikra rai di laut dikau diterau dikau wala ribidis idolo wala wara wala hallelujah ribidolo wala Aku berada di tempat yang maha tinggi, tapi aku turun di tengah-tengah perhimpunan kamu, Medele Cuno di Krai. Aku membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku.
Aku hadir di tengah-tengah persekutuan kamu, hai hambaku dan anak-anakku. Tetaplah kamu di dalam penyerahan kepadaku, Bikre dulu Cunai. Karena aku sementara melayani kamu, Bikre dulu Cunai Dikrai. Aku berjalan-jalan dan memperhatikan setiap kamu, Bikre dulu Cunai. Aku tahu apa yang terkandung di dalam hati kamu, Bikre dulu Cunai Dikrai. Sebab itu hambaku dan anak-anakku, tetaplah kamu setia untuk selalu datang kepadaku, Bikre dulu tunai. Karena ketika kamu datang bersekutu dengan aku, Meli dulu tunai, aku selalu memberikan firmanku kepada kamu, Bikre dulu tunai. Agar kamu mengerti jalan yang sebenarnya, Melodikrai. Karena jalan yang aku berikan kepada kamu tidak pernah salah. Lebih come to know the cry. Kamu patut bersyukur hidup di dalam aku, hambaku, dan anak-anakku. Karena akulah yang menjadi jaminan dalam hidup kamu, Bikre dulu tunai. Kamu tidak perlu takut dan bimbang di hari-hari ini. Tetapi kamu harus tetap setia kepadaku, Bikre dulu tunai. Adakah kamu mengerti firman yang boleh aku sampaikan kepada kamu lewat hambaku? Di mana aku telah meminjam bibir mulut hambaku untuk menyampaikan kebenaran ini kepada kamu, agar kamu harus mengerti, Bikredil Cunai. Kamu harus tetap setia di dalam kamu mengiring aku dan melayani pekerjaanku. Karena aku berjanji aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, Bikredil Cunai. Masa-masa ini aku beritahukan kepada kamu, kamu tetap hidup waspada dan berjaga-jaga dan berusaha hidup benar di hadapanku, Bikre dulu Cunai. Dengan demikian kamu akan rasakan indah hidup di dalam aku. Karena akulah yang bertanggung jawab bagi kamu, Medele Cunai. Kalau aku yang memanggil, memilih dan menyuruh kamu untuk melayani pekerjaanku, aku akan tetap menjaga, melindungi kamu. Sebab itu hambaku dan anak-anakku, tetaplah kamu setia untuk lalu datang kepadaku, Mekre dulu Cunai. Berbahagialah kamu saat ini kalau kamu boleh mendengar firman dan suaraku. Ini satu tanda bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Mekaum tunai. Aku tahu segala perkara yang hambaku dan anak-anakku. Kalau kamu telah mengutama aku dan pekerjaanku, segala sesuatu yang kamu perlukan pasti aku akan menyediakan semuanya. Mekradul Cunai. Karena singa muda boleh kelaparan dan kekurangan. Tapi orang-orang yang berharap kepadaku, aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku tetap memelihara kamu. Mengertikah kamu? Wesrik Alnadelai. Jangan takut dengan keadaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kamu tetap waspada dan berjaga-jaga. Dengar-dengaranlah kamu pada pemerintah ya Bitridili Cunai yang memberikan peraturan bagi kamu karena dia adalah wakilku. Melau dili Cunai dikrai. Tapi yang terutama takutlah kamu kepadaku yang sedia memelihara tubuh dan jiwa kamu. Bitridili Cunai. Sebab itu hambaku dan anak-anakku Bitridili Cunai. Di hari-hari ini, kalau ada di antara kamu yang belum memiliki kuasa
kuasa Rohku, mintalah dengan sungguh-sungguh. Aku sedia memberikannya bagi kamu. Karena itu sangat penting dalam kehidupan kamu mengiring aku dan melayani pekerjaanku. I speak unto now decry. Dengan demikian kamu akan lihat ketika aku akan datang menjemput gerejaku. Kamu semua aku akan mengangkat untuk bersama-sama bertemu dengan aku di awan-awan. Radilis ademo tonight. Tegarlah kamu menghadapi keadaan ini. Jangan takut, jangan bimbang. I speak on tonight. Tapi segala sesuatu kamu menyerahkan kepadaku. Karena aku yang senantiasa menolong kamu. Mengertikah kamu? Berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara Rohku. I listen because terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kau selalu baik di dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat kasih karuniamu Tuhan. Jangan pernah meninggalkan dan jauh dari kehidupan kami. Begitu juga kuatkan kami Tuhan. Jangan sampai kami tidak setia Tuhan. Di dalam kami mempertahankan panggilan kami Tuhan. Kami percaya di dalam proses hidup kami ini Tuhan. Tidak ada yang tidak Engkau ketahui. Semua diperhitungkan, semua diperhatikan oleh-Mu Tuhan. Biarlah Engkau temukan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat untuk selalu melakukan kehendak-Mu sekalipun bagi kami kedagingan ini rumit Tuhan. Begitu sulit. Terkadang kami Tuhan menghadapi pergumulan dalam batin kami. Tetapi biarlah firman-Mu yang akan senantiasa menyempurnakan segala usaha kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang mencintai damai Tuhan. Yang selalu mencintai akan firman-Mu. Mencintai akan hukum-hukum-Mu Tuhan. Dan biarlah kami betul-betul dapat lakukan Tuhan apa yang menjadi kehendak dan mau-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami percaya bangsa kami ini Tuhan. Tetapi dalam kendali kuasa Allah yang besar. Kami percaya Tuhan semuanya ini diizinkan terjadi. Engkau pun akan melihat, menilik setiap Tuhan umat manusia bangsa ini. Terlebih kami bangsa Tuhan yang terpilih. Kami orang-orang percaya Tuhan. Bagaimana kami menyikapi Tuhan keadaan ini dengan bijaksana. Dengan hikmat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Agar jangan kami menjadi musuh di dalam negara ini. Kami menjadi pemberontak. Kami menjadi rakyat yang tidak taat kepada peraturan pemerintah. Kami percaya sejauh ini Tuhan. Secara keterbatasan kami menilai pemerintah sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Walaupun masih banyak oknum-oknum Tuhan yang mencoba untuk Tuhan meruntuhkan persatuan ini, yang mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan Tuhan. Tapi kami percaya kebenaran akan tetap ditegakkan. Diberkatilah presiden kami Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, hikmat, kesehatan. Terlebih jaga lindungi kaum keluarganya. Begitu juga Tuhan wakil presiden kami. Bahkan sampai para menteri pejabat tinggi. Sampai kepada pemimpin yang terbawa Tuhan. Engkau kuduskan hidup mereka. Berkati pelihara mereka Tuhan. Biarlah ketika mereka Tuhan menggunakan fasilitas negara yang ada. Mereka boleh mempertanggungjawabkan semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Segala oknum-oknum yang Tuhan melakukan kejahatan, memanfaatkan kemerdekaan. Memanfaatkan Tuhan fasilitas negara ini untuk kepentingan pribadi. Kami hancurkan segala pekerjaan setan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis, engkau pergi. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Tinggalkan setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Terlebih orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan. Kiranya Engkau yang akan memberkati mereka dengan kebijaksanaan. Agar mereka boleh melawan Tuhan segala kejahatan dengan kebenaran. Dengan keyakinan mereka Tuhan. Demi Tuhan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi bangsa Indonesia. Terima kasih diberkatilah para medis Tuhan. Engkau tetap menguatkan mereka. Lindungilah mereka aparat Tuhan yang bekerja sama
Tuhan, setiap Tuhan, oknum-oknum juga Tuhan yang bekerja sama. Engkau berkati mereka, lindungilah mereka. Jikalau kasus ini Tuhan semakin hari semakin naik, Tuhan tolong kami tetap beriman kepadamu. Engkau memberikan penghiburan bagi keluarga korban yang ada Tuhan. Engkau kuatkan mereka agar mereka juga Tuhan jangan menjadi pesimis. Jangan mempersalahkan keadaan, tetapi semua kembalikan kepada kedaulatan Tuhan. Mereka yang sedang berjuang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memampukan mereka. Engkau akan menyelamatkan mereka, menyembuhkan mereka Tuhan. Dan terlebih-lebih Tuhan, mengenai keadaan kasus ini Tuhan kami percaya Engkau mengetahui segala sesuatunya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan segala kuman virus sakit penyakit ini Engkau hindari dari bangsa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan janji firman. Dengan kuasa namamu Tuhan. Kami mengusir setiap Tuhan roh-roh jahat. Penguasa di udara lewat Tuhan. Kuman virus berbagai sakit penyakit kami hancurkan semuanya. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Satukanlah kami yang terutama. Sebagai rakyat Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah Tuhan. Memberikan kami roh kerelaan dan pengertian dalam diri kami. Sehingga kami boleh menjadi Tuhan. Bangsa yang benar-benar diberkati oleh-Mu melalui tantangan besar ini. Kami percaya cobaan yang besar akan mengalami kemenangan yang besar. Terima kasih Tuhan, diberkati juga bagi bangsa-bangsa di muka bumi yang lain. Kau tetap memberkati, matamu tetap terarah kepada bangsa-bangsa yang mengandalkan dan menyeru-nyerukan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami sebagai orang percaya tetap mengimani Tuhan. Bahwa semua ini merupakan bagian dari penggenapan firman-Mu. Tetapi kami terlebih percaya Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekalipun bumi dan langit lenyap, tetapi setiap orang yang tinggal dalam firman-Mu akan mengalami kehidupan yang kekal bersama Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Pekerjaan usaha mereka, kegiatan aktivitas mereka. Engkau tetap memberkati mereka Tuhan. Engkau tolong dalam segala keperluan, dalam segala kebutuhan mereka. Kiranya Engkau yang menyediakan segala sesuatunya, mencukupi dengan karya-Mu yang heran Tuhan. Engkau mampu berbuat ajaib di masa-masa sukar ini. Terlebih jiwa kami ini Tuhan, tetap tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah akan diberikan kekuatan baru. Mereka yang susah hati akan dihiburkan. Mereka yang bimbang Tuhan. Engkau yang akan teguhkan imannya agar mereka penuh dengan keyakinan akan mengalami keberhasilan kemenangan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Allah Bapa di surga. Di dalam cinta dan kasih sayang anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus. Dalam persekutuan Allah Ruhul Kudus. Memberikan pengharapan baru. Penghiburan abadi. Sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Menjemput gerejanya di atas awan-awan. Di dalam kemuliaan yang kekal. Sebagai Raja di atas segala Raja. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, mungkin ada penglihatan bisa disaksikan. Kalau ada. Puji Tuhan, saya ingin menyaksikan kemuliaan Tuhan yang saya nampak tadi waktu masuk di dalam doa dan penyembahan. Pertama-tama saya melihat bahwa di tengah-tengah kita masuk dalam penyembahan, saya mendengar ya pertama-tama saya dengar suara orang memuji Tuhan, dan ketika saya dengar mazmur itu saya seperti terikut dengan suara puji-pujian itu ya saudara-saudara. Kemudian setelah itu saya melihat bahwa ada suatu terang yang begitu jelas sekali dari atas. Jalan itu terang itu memanjang, dan saya melihat ada jalan yang begitu panjang, dan di ujung jalan itu ada salib yang besar dan yang penuh dengan kemuliaan.
Dan Tuhan katakan bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kemudian nubuatan itu langsung saya katakan ikut apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, saudara-saudara, kemudian Tuhan memperlihatkan kepada saya bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, di mana Dia melayani kita, dan yang saya melihat di depan mimbar itu yang berdiri adalah Tuhan di depan situ, dan sementara firman itu disampaikan dan Tuhan yang berbicara lewat hambanya. Kemudian saya melihat bahwa ruangan ini tertutup dengan kemuliaan yang begitu terang banget. Kemudian saudara-saudara, saya melihat bahwa Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kamu bersyukur kalau kamu masih boleh mendengar firman, karena satu saat kamu tidak akan bisa mendengar kembali firman. Tapi saat-saat ini adalah masih pintu kemurahan Tuhan masih terbuka, maka pergunakan waktu dengan sebaik-baik untuk mencari aku dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan katakan kamu tidak perlu takut dengan keadaan yang terjadi di hari-hari ini, karena itu semua Tuhan yang izinkan. Tapi satu hal Tuhan berkata, aku tetap menjaga, melindungi orang-orang yang berharap dan mengandalkan aku. Sungguh-sungguh Dia tetap melindungi. Tuhan katakan begitu. Kemudian saya ditunjukkan bahwa pemerintah kami yang ada, Bapak Jokowi sebagai presiden, diperlihatkan bahwa dia memakai pakaian yang begitu lengkap, saudara-saudara, dan ada mahkota di atas kepala, dan Tuhan katakan ini adalah dia katakan pemerintah itu adalah wakilku, kata Tuhan. Jadi apa yang dia sampaikan kita harus dengar, dan kita harus juga bukan cuma kita dengar tapi kita harus lakukan. Lebih daripada itu Tuhan katakan bahwa kamu lebih takut kepadaku karena aku yang dapat memelihara tubuh dan jiwa kamu. Kemudian saya melihat bahwa Tuhan setelah itu hilang, saya melihat bahwa Tuhan memperlihatkan di tengah-tengah dunia ini bahwa Tuhan berdiri di atas dengan kemuliaan yang begitu terang, dan saya melihat bahwa Tuhan cahaya itu memutar, saudara-saudara melihat keliling seperti bulat ya anehnya begitu, dan saya melihat di mana tiap-tiap orang begitu banyak, dan saya melihat bahwa ada Amsal Sulaiman pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, bahwa Tuhan memandang seluruh bumi ini, dan Tuhan katakan bahwa tiap-tiap orang yang memang yang percaya kepadaku, masing-masing saya melihat bahwa di atas kepala mereka ada kemuliaan dan ada bintang, dan saya melihat juga ada di yang lain-lain itu saya lihat ada salib di atas kepala yang begitu bercahaya, salib di atas kepala-kepala orang, dan banyak yang tidak ada ya saudara. Tapi saya melihat begitu banyak juga orang-orang percaya, tapi Tuhan katakan kalau mereka ini semua tetap bertahan, berdoa, karena satu waktu Tuhan akan lakukan sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Tapi bagi kamu, kamu tidak perlu takut. Tuhan katakan ketika aku sudah memiliki roh, aku telah penuhkan kamu dengan roh, maka ketika aku akan datang di awan-awan, aku akan mengangkat gerejaku. Dan saya melihat suatu hal yang sangat memberikan saya mengingatkan untuk saya boleh tetap setia. Dan saya lihat waktu Tuhan datang di atas awan-awan, dan saya melihat begitu banyak keliling gitu ya. Dunia ini saya lihat ada orang-orang yang terangkat, tiba-tiba terangkat dengan pakai baju putih ya, saudara-saudara putih. Tiba-tiba saya melihat dia, saya sampai menurunkan air mata karena saya rasa terharu banget. Tuhan kuatkan kami untuk kami bisa bertahan, dan Tuhan kan katakan bahwa kamu tidak perlu takut. Kalau kamu tetap setia dengan kamu mendengar firman, melakukan dan mempertahankan apa yang kamu terima dari aku, serta menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang, jangan ada permusuhan. Tuhan katakan, tapi Tuhan mau supaya orang menyatakan kasih kepada setiap orang. Karena Tuhan katakan bahwa manusia itu semua belum sempurna. Tapi ketika sempurna itu akan datang, maka yang tidak sempurna itu tidak akan ada lagi. Tapi yang ada sempurna. Itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan katakan tetaplah berpegang kepada perintah-perintah yang aku berikan kepada kamu. Terutama pertahankan pengajaran. Tapi pengajaran yang kamu terima, pegang itu teguh-teguh, dan kamu harus menjadi berkat bagi banyak orang juga, bukan cuma untuk pribadi kamu. Nah, saudara-saudara, sesudah itu saya melihat Tuhan Yesus berdiri kembali di atas. Damai sejahtera aku tinggalkan kepada kamu, dan berbahagia dan tetaplah kamu setia. Inilah kesaksian penglihatan yang saya nampak waktu saya masuk dalam doa dan penyembahan tadi, dan saya perlu saksikannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, tadi ada ayat Amsal 15 ayat 3.
Mata Tuhan adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang. Ayat yang ketiga ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sesuai dengan penglihatan tadi, ya ada beberapa orang yang ada bintang di atas kepalanya, ada cahaya walaupun di tengah kegelapan ya. Kan ada kegelapan yang datang, tetapi ada beberapa orang ya yang ada bintang, ada cahaya, ada salib dan sebagainya. Yaitu menjadi sebagai simbol tanda ya orang yang hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus ya. Bintang itu berbicara Roh Kudus ya. Jadi Tuhan memperhatikan. Tetapi di situ juga Tuhan mengatakan dia juga mata Tuhan melihat orang yang jahat juga. Nah, jadi di situ kita bisa memahami bahwa baik orang jahat maupun orang baik itu semua ada di dalam penglihatan, pengamatan Tuhan. Jadi akan ketahuan segala perbuatan jahat, segala perbuatan baik itu pasti Tuhan melihat. Dan pastinya Tuhan membedakan. Membedakan dalam pengertian, ya selama mereka berbuat dalam kebenaran, ya Tuhan tahu bagaimana memberikan ganjaran sesuai dengan perbuatan mereka. Terlebih di dalam dunia ini, ya masih ada kemurahan. Jangan sampai di hari-hari di mana kita sudah tidak dapat berkumpul beribadah, artinya kalau sudah tidak ada beribadah lagi, wah itu gimana ya rasanya? Seperti gereja yang kering, ya, tidak akan ada kehidupan. Ya. Yang ada hanya kekeringan rohani, kematian rohani, tidak akan ada damai. Ya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi jangan sampai tumbuh seperti itu. Baru kita sadar, kita mencari firman, kita mau memperbaiki kehidupan kita. Itu adalah sesuatu yang sudah terlambat. Dan tadi diingatkan ada suatu penglihatan kepada presiden kita, diberikan mahkota dengan berpakaian lengkap. Ya tentu itu suatu tanda tuh. Kalau dalam Wahyu 19 ya, atau Wahyu 1 saya lupa, bahwa Tuhan pemberi mahkota. Berarti terlepas dari dia belum mengenal kebenaran, tapi karena dia pemerintah itu dipercayakan. Nah, itu memberikan pengertian bagaimanapun segala kekurangan keterbatasan dia atas izin. Ya. Ya ini terjadi juga peringatan bagi organisasi juga. Siapapun dia, kalau dia sudah diangkat, mau dia bengis sekalipun, Petrus pun tadi saya lupa tadi mengungkapkan. Petrus engkau sebagai hamba Allah, tunduk kepada Allah, tunduk juga kepada raja yang diangkat oleh Tuhan. Tetapi di situ dikatakan Petrus juga, engkau juga harus bisa tunduk kepada yang bengis. Coba lihat Korea Utara. Bayangkan kalau Indonesia pemimpinnya seperti Kim Jong Un. Waduh, itu setengah mati. Di masa sejahtera pun aman-aman. Kehidupan penuh dengan kekang. Ya saya tidak tahu ya keadaannya, tapi hanya sejauh berita itu kota seperti kota mati, tidak ada aktivitas yang banyak, tidak ada. Salah sedikit pemerintahannya para menteri mati. Tidak ada toleransi. Oh kalau bangsa kita saking toleransinya besar, yang harusnya dihukum mati, menerima hukuman berat, jadi dipangkas-pangkas, akhirnya jadi hukuman cuma 4 tahun dan sebagainya. Belum lagi yang memberitakan hoax karena demokrasi. Belum lagi demi kepentingan-kepentingan. Nah, di masa sulit pun mereka masih mencari-cari kepentingan, kepuasan diri sendiri. Ya, di mana lembaga dokter kesehatan ini lagi gencar-gencarnya. Ada saja orang yang mengaku dokter dan sebagainya, apalagi dokter Lois itu ya. Ya, kalaupun dia punya kebenarannya, tidak usahlah dengan cara seperti diam-diam aja. Kalau kita melihat profesor-profesor ahli kesehatan, dia cuma men-tweet di Twitter saja. Itu pun dia kata-kata itu tidak memprovokasi, tetapi baguslah. Sifatnya tidak memprovokasi, tidak seperti Dr. Lois. Sekali lagi ya, ada mungkin ada kebenarannya juga. Seperti ada kekuatan yang dikatakan Dr. Lois ini, ya. Tapi caranya tidak seperti itu. Apalagi dalam kebenaran. Nah, ini juga hati-hati.
Dalam kebenaran ya ada beberapa gereja sudah mengklaim itu antikris, itu vaksin. Nah, jangan begitu, berarti sekarang kita pertanyakan pendeta-pendeta yang sudah divaksin, yang hidup kudus, hidup baik dan hidup benar lebih daripada kita, itu berarti dia sudah jadi antikris. Apakah tidak ada Tuhan dalam kehidupan mereka? Jadi tidak usah terlalu cepat mulai. Kembali lagi kepada firman. Jangan menjadi orang yang bodoh, orang yang sok tahu tentang kebenaran ya. Itu kata Paulus di 1 Timotius. Padahal tidak tahu tentang kebenaran. Lebih bijak kita menyelidiki, menguji segala, menguji setiap kebenaran. Tidak usah saudara mengukur, oh ini pendeta besar loh yang ngomong, ini dari lembaga kedokteran loh yang ngomong, dari profesor Amerika loh yang ngomong, ini jenderal loh yang ngomong, orang Kristen, ini polisi loh, ini menteri loh, ini dulu menteri sosial, ini begini-begini. Tidak usah langsung cepat mulai. Kita selalu filter. Semua kembali lagi kepada firman Tuhan. Pemerintah boleh berkata begini, begini, begini. Ingat tadi. Tuhan katakan terlebih takutlah akan aku. Berarti ada sesuatu yang kita lebih percaya lagi. Tapi bukan berarti kita mencurigai orang. Tidak. Tapi bijak sana. Ya, mengenai program vaksin ini, ya saya mendukung. Saya sangat mendukung. Ya selama kan kita melihat ini adalah program demi kebaikan. Solusi secara keterbatasan manusia. Saudara mau cari yang sempurna, saudara tunggu di sorga. Tidak perlu vaksin lagi. Sekarang ini program yang baik. Kita doakan. Kita doakan kalau ini program untuk menjadi solusi sementara. Tidak usah dengar kata-kata orang yang panik, ya, yang sudah panik. Ya ada berita mereka panik karena bukan takut karena vaksinnya, tapi ada yang takut karena disuntik. Takut karena efeknya. Karena sudah ada berita, wah dia meninggal dan sebagainya. Saya salah satu korban juga sih. Korban takut karena, dia habis divaksin meninggal. Nah, tapi ya kembali lagi kepada Tuhan. Apalagi janji Tuhan tadi sudah mengatakan, memastikan kepada kita rahasianya. Ini puji Tuhan loh. Kita lewat karunia ini dimantapkan ya. Diberikan pengertian nih. Dukunglah presiden kita. Dan tentu dengan pemerintahan jajarannya ya. Bukan secara pribadi. Karena saya secara khusus ya kemarin seperti melihat foto-foto Jokowi, aduh kasihan. Dia ini capek. Dia ini capek, lelah saudara. Ya, sangat lelah. Ya, cuma tidak kelihatan kan. Ya, dia harus menunjukkan wibawanya. Puji Tuhan, kita doakan pemerintah. Jangan melawan pemerintah, ya artinya dalam wajib tertentu. Melawan juga dalam tanda kutip dan apalagi. Ya, tetap patuh di dalam menjalankan prokes 5M dan 3T. Saya lupa itu 3T apa. Ya. Yang penting tetap di rumah semasa PPKM ini. Doakan pemerintah supaya sumbangan itu mengalir dengan baik. Tanpa oknum-oknum hambatan-hambatan tertentu. Doakan juga hutang negara kita. Yang saya juga memikirkan, oh haleluya sampai 5.000 triliun ya. Kalau tidak salah, oh puji Tuhan itu sampai generasi kapan itu. Tapi ya saya percaya, emas dan perak ada di dalam tangan Tuhan. Saya percaya bangsa ini mempunyai anugerah yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sehat, tetap kuat, dan ya ingatlah saudara kalau ingin mendengar penglihatan tadi saya tidak sempat menjelaskan semuanya. Saudara bisa cek kembali di YouTube karena semua ini kami alihkan, kami upload ke YouTube ya. Di akunnya ya mungkin saudara Yopi bisa share di kolom komentar di ibadah sekarang. Puji nama Tuhan, salam sejahtera, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Amin.